Bulan Ramadan dapat kita jadikan momentum untuk perubahan diri. Di bulan ini umat muslim berlomba untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sudut pandang kali ini mencoba menghadirkan sejumlah musisi yang secara sadar mengubah haluan hidupnya dari dunia gemerlap panggung hiburan ke realita kehidupan yang jauh lebih hikmat dan bernuansa religi. Tak hanya lewat penampilan fisik dan identitas, tapi juga lewat sikap hidup. Mereka kini lebih berkontemplasi dan seolah bermetamorfosa menjadi pribadi baru yang lebih religius, lebih islami. Saya Vivi Alaida Yahya, Anda menyaksikan sudut pandang episode Musisi Hijrah. Siapa yang tak kenal dengan band asal Bandung, Noah? Band yang malang melintang di industri musik hiburan sejak tahun 2000 ini mulai debutnya di industri musik dengan nama Peter Pan. Sebelum akhirnya pada Agustus 2012 Peter Pan bertransformasi menjadi Noah. Alunan lagu syahdu nan puitis tentang cinta menjadi ciri khas band asal Bandung ini dan berhasil menyihir para penggemarnya hingga ke pelosok tanah air. Namun di akhir tahun 2014, pecinta musik Noah dikejutkan dengan kabar hengkangnya sang drummer Reza. Keputusan Reza bukanlah perkara mudah, mengingat kepergian sang drummer justru saat Noah sedang mempersiapkan album baru Second Chance. Setelah 14 tahun lamanya berkiprah di dunia musik, sang drummer memutuskan keluar dari grup band yang dahulu bernama Peter Pan. Mas Reza, akhir tahun lalu, tepatnya akhir 2014, Anda memutuskan untuk hengkang dari band Noah. Ya. Kenapa, Mas? Awal mulanya itu dari pas yang kita break ya, yang break pertama yang pergantian nama itu kan lumayan lama. Dari Peter Pan, ya. Dari Peter Pan ke Noah, dengan Ariel itu kan. Nah dari maksudnya momentum dimulainya ini pada saat Ariel terkena masalah hukum ya, begitu. Dari situ, nah itu start pertama itu saya dapat hidayah. Nah terus balik lagi ke band gitu kan. Nah itu saya sempat jalanin dari tahun 2012 ya. 12, 13, hampir 2 tahun saya jalanin tuh. Jadi saya selama 2 tahun itu saya ikutin semua. Jadi saya berpikir mungkin oke, saya balik lagi bermuamalah namanya ya. Artinya bermuamalah itu? Bekerja gitu. Kerja seperti biasa saya sebagai musisi gitu. Iya, sebagai drummer. Ya, sebagai drummer gitu. Jadi saya jalan terus. Nah masuk ke tahun ketiga, jadi saya berpikir dan saya bilang, aduh, saya ini mungkin udah selesai di sini. Saya bilang mungkin saya nggak bisa lanjutin lagi. Apa yang Mas Reza lakukan di Noah sebagai seorang musisi, sebagai seorang drummer itu apa, ada rasa dosa gitu atau ada rasa bahwa saya kok tidak bahagia, tetap kosong, yang mana? Kalau rasanya? Kalau secara musisinya, saya sudah tidak produktif. Kan kalau seorang musisi itu dia harus produktif itu karena dia harus maksudnya menghasilkan karya begitu. Maksudnya bikin apa, contohnya mungkin ketukan baru yang lebih fresh atau apalah gitu ya. Nah itu tuh saya udah nggak di situ lagi stepnya. Sementara anak-anak dengan semangat baru, dengan ide-ide yang baru Ariel gitu kan. dan teman-teman ya ini ya. Saya pikir, waduh ini kalau saya di sini bakalan keteteran mereka karena nggak bagus seorang musisi nggak mikir, maksudnya untuk memikirkan karya yang lebih bagus itu bareng-bareng gitu kan.
pada saat Anda merasa mendapat hidayah, apa yang ada di benak Anda begitu? Apa kekhawatiran, ketakutan Anda begitu? Saya nggak tahu, atau mungkin saya karena basic agamanya ada, cuman porsinya dikit gitu. Jadi lebih banyak porsi dunianya gitu, dan yang saya tekuni selama ini kan memang banyak porsi dunianya dan agamanya sangat sedikit. Sholat pun saya nggak pernah gitu kan. Nah, 4 tahun 2011 itu saya baru sholat tuh. Itu karena Kan ada yang mengajak iya, atau karena ada- kesadaran sendiri? Karena ada yang mengajak dan memang hidayah gitu kalau saya bilang. Nah itu saya baru rasain. Senangnya itu saya nggak bisa bukan sedih justru senang. Tapi nggak bisa dibilang, pokoknya garis bawahnya itu mungkin itu iman kali ya. Karena iman itu kan bukan seperti benda yang bisa kayak buku nih, mungkin bisa ini buku atau cinta. Emang cinta nggak bisa dipegang, nggak bisa dilihat, dia nggak berwujud. Nah seperti itulah. Kalau atau saya tampilkan semacam kalau saya cubit diri saya, atau enggak saya sakit kepala, atau enggak saya sakit perut, mungkin Mbak juga nggak bisa rasain, dan saya sendiri yang rasain. Nah kadang kalau saya utarakan saya nggak bisa jelasin, cuman kalau mau ditarik garis besarnya atau benang besarnya ya, itu kali iman ya. Nah itu tuh saya ukur tuh selama 2 tahun itu kan orang pasti bosan tuh, atau dia bakalan melenceng, dia bakalan keluar dari garis iman tadi mungkin selama 2 tahun karena urusan dunia kencang, apalagi band ya. Saya jalanin terus selama 2 tahun. Kok ini nggak hilang gitu. terus akhirnya itu yang dorong saya, ya udah saya harus keluar karena tempat saya bukan di sini lagi, tempat saya di balik inilah. Nah setelah pindah tempat atau hijrah lah ya, begitu ya, setelah lepas dari Noah tahun akhir 2014 begitu ya, apa kegiatan Anda, kehidupan Anda seperti apa? Nah saya sekarang tuh dari setahun kemarin saya tata dengan benar sampai di tahun 2014. Jadi saya ada bisnis kecil-kecilan kayak clothing sama studio, saya masih ada teman-teman saya yang jalanin kan. Jadi ini studio rekaman? Studio rekaman di Bandung tuh. Clothing juga di Bandung. Jadi saya jalanin itu aja. Sisanya hari-hari saya mungkin di masjid sama urusan agama. Udah selesai. Dan paling banyak di rumah, sama saya juga ada lebih waktu buat anak-anak saya kan. Saya anaknya 3 sekarang, Mbak. Jadi mungkin yang kemarin pas tour, jadi saya jarang ketemu dengan anak-anak gitu kan, mungkin ya. Sangat sedikit kan. Akhirnya saya tiap hari saya bisa ketemu, dan dia bilang ya kita jalan kemana-mana gitu. Oke, saya anterin kemana. Ya udah saya lebih bebas gitu. Maksudnya bisa lebih enjoy gitu kalau saya bilang. Maksudnya sekarang tadi Anda bilang enjoy, maksudnya sekarang rasanya jauh lebih bahagia begitu? Ya karena mungkin saya lepas dari tugas mungkin ya, jadi kan tugas kerjaan saya yang lama itu mungkin ya udah selesai, ya udah saya jalani dengan kehidupan baru gitu. Dan sampai saat ini sejak Anda keluar dari Noah, ada tidak sedikit mungkin rasa rindu menjadi bagian dari Noah kembali? Rindu iya pasti, karena saya sering lihat, saya baru nonton mereka tuh kemarin di salah satu stasiun TV itu, karena mereka bikin tribute apa gitu ya, pemerintah kalau nggak salah. Jadi saya sempat lihat mereka, saya bilang aduh saya kangen ketemu anak-anaknya gitu. Cuman mungkin waktunya mereka sibuk, kalau saya banyak waktunya kan. Mungkin kalau saya ketemu mereka kan, mereka juga lagi di mana, lagi di kota mana kan. Masalah mereka dari lagi kota ke kota begitu ya. Seperti kehidupan yang dulu kan. Gitu. Buat teman-teman saya di Noah lebih semangat, maju terus. Siapapun yang main di belakang, tetap semangat, tetap maju.
Hingar-bingar panggung hiburan telah jauh dari dirinya. Keputusannya hijrah dari dunia musik membuat Reza tampil menjadi sosok yang lebih sederhana. Perlahan namun pasti, keinginan Reza untuk mendalami Islam terus ia tekuni. Kini ia banyak menghabiskan waktu bersama dengan 3 buah hatinya, mengurus usaha dan terus berdakwah mengajak kepada kebaikan. Mas Reza, Anda baru saja kembali dari India. Iya, India Bangladesh. Apa yang Anda lakukan di India? Saya ada program bareng sama teman-teman tuh, jadi keliling 2 tempat tuh. India, Bangladesh. Tapi di India tuh dipecah lagi ke beberapa tempat di India. Ternyata dia penduduknya sangat banyak ya maksudnya, dan basic Islamnya gede, besar. Dan Nah, apa programnya, apa kegiatan Anda? Saya belajar agama, jadi saya ada beberapa ulama besar di sana, banyak ulama ya, ulama-ulama yang Kok bisa jauh sekali ya sampai ke India ya? Iya, Siapa yang kan mengajak? Enggak, bukan diajak sih, itu saya bikin program. Oke. Saya program, dan teman-teman saya juga kan, bukan saya sendiri, kita bareng-bareng. Kita apa namanya? Huruj, kalau kata orang huruj. Huruj. Artinya apa dalam bahasa Indonesia? Hijrah. Hijrah. Nah, hijrah, saya pindah ke satu tempat lain ke tempat lain. Sama polanya mungkin dari masjid ke masjid. Gitu adik. Pada saat Anda sedang mungkin bimbang untuk meninggalkan kehidupan lama Anda, apa kata istri Anda? Sikapnya bagaimana waktu itu? Dia terima. Karena dia kenal Mas Reza kan sebagai anak band begitu kan, waktu menikah juga sebagai anak band. Betul. Pertama-tama dia belum paham urusan begini, dan saya tidak memaksa gitu. Dia jalanin gitu. Nanti satu step saya akan perlihatkan, ini kehidupan A, ini kehidupan B gitu. Kehidupan A saya lagi jalanin itu, kehidupan B saya juga lagi jalanin gitu. Nanti dia perlihatkan sendiri, ini yang mana yang bagusnya nih. Nah, sampai dia bilang, kayaknya kamu harus stop mungkin di kehidupan A. Nanti kita coba jalani di kehidupan B. Karena mungkin dengan banyak pertimbangan segala macam. Kira-kira apa? Apa yang juga memotivasi sang istri Dewi waktu itu ya untuk ya sudahlah kita hijrah saja begitu. Yang paling penting itu satu, mungkin lebih banyak waktunya di rumah. Oke, soal kualitas waktu bersama keluarga. Satu keluarga. Terus kedua, kayaknya kehidupan saya, dia bilang mungkin kamu udah harus hijrah dari situ. Maksudnya bukan karena cemburu banyak perempuan gitu kan di kehidupan seorang, mungkin bukan seorang, saya tidak menuduh, tapi gaya hidupnya lah ya seorang rocker begitu. Dia paham urusan itu dan semua termasuk yang Mbak bilang. Dan kesininya mungkin dia lagi belajar agama juga, dia tahu. Nah, sampai dia bilang gini, ya udah terserah kamu, itu pilihan yang benar. Kalau itu pilihan kamu yang ambil, itu bagus, dia bilang gitu. Nanti coba kita sama-sama jalanin gitu. Saya nggak mau kalau dia ngomong terserah kamu. Nah, itu berarti masih berat gitu. Nah, tapi karena dia bilang memberikan penguatan justru ya udah, itu yang kamu ambil, itu saya pilih itu. Karena saya paham urusan kayak begini, urusan jalan hidup ke depannya semacam apa. Biarlah kita hidup dengan apa adanya, tapi dengan senang hati, maksudnya lebih sama-sama, karena ini kehidupan yang jauh berbeda kan, maksudnya Mas Reza tentu sangat sadarkan jauh. Ya. Nah, kemudian sekarang dengan kehidupan yang jauh lebih sederhana yang tadi Mas Reza cerita begitu ya. Nah, itu terpikir tidak bahwa kehidupan saya akan jauh drastis mungkin secara ekonomi juga begitu ya. Pasti. Nah, kemudian apa akhirnya waktu itu pertimbangannya? Tapi kalau bicara dengan kehidupan yang dulu dan serba ada gitu, saya bukan tipe orang yang oke, saya udah selesai dan saya bisa lebih ikhlas gitu dengan kehidupan yang lebih baru gitu kan, dan harus ditinggalkan kan. Saya udah pikir itu udah lama, itu mah hampir setahun lah. Jadi saya udah mateng gitu. Udah saya harus ngambil keputusan.
saya harus tinggalin semua. Nah kalau begitu bagaimana menyeimbangkan bahwa Anda percaya bahwa soleh itu tidak boleh sendirian, Iya. sementara teman-teman jangan sampai permennya langsung ditarik Ya, lah tadi begitulah. istilahnya. Apa yang bisa Anda Kesenangannya. lakukan? Saya itu pelan-pelan masuk ke mereka, dan kebiasaan yang lama saya masih tetap ke mereka. Maksudnya saya nggak datang dengan mereka yang oh ini nggak boleh, ini nggak boleh, nggak boleh. Saya bukan ustadz, saya bilang itu. Siapa yang paling berkeberatan? Siapa yang paling keras berusaha mempertahankan Anda waktu itu? Semua juga begitu. Kan pada waktu saya ngomong itu pas berempat tuh, pas bertiga tuh. Itu kaji. Saya pertama ngomong sama mereka. Ingat di kota apa? Jogja itu kalau nggak salah deh. Beres manggung. Habis manggung? Beres manggung. Kata manajer saya tuh, Ja, udah deh kayaknya ngomong. Saya bilang oke, saya akan bakalan ngomong. Dan pada akhirnya mereka bilang ya udah. Kamu mungkin lagi dengan kesenangan kamu seperti itu, lagi dapat hidayah, ya udah kamu jalanin apa yang kamu jalanin gitu. Bilang, Semua nih teman-teman. semuanya ya. Itu Uki, Lukman, Aril, pas berempat. Itu kan momen yang paling susah. Itu terakhir yang paling susah itu. Karena saya 14 tahun sama mereka ya. Iya, sudah seperti keluarga kan? Lebih dari itulah. Jadi band itu mungkin bukan mengenal seperti tetangga sebelah rumah gitu ya. Itu lebih dari itu kayaknya. Karena mungkin kita kemana-mana bareng-bareng gitu ya. Rasa boring itu pasti ada, cuman kehidupan hari-hari udah bareng-bareng itu masalahnya. Terus saya harus ngomong, saya keluar. Setahun itu Mbak prosesnya. Yang saya pikirin satu itu. Apa? Ngomong ke mereka tuh gimana ya. Karena Ya. sudah pasti akan kecewa, Anda tahu itu. Iya gitu. Dan saya juga saya masih kira-kira nih, ini ikhlas nggak atau kamu sungguh-sungguh nggak? Akhirnya saya kuatin ya niat, saya bilang ya. Saya bakalan bilang ke mereka. Mas Itu Reza, apa cita-cita terdekat Anda saat ini? sekarang Ya. saya masih pengen menghafizkan Al-Quran. Karena itu hal yang terberat buat saya gitu kan. Seumur saya gini, bahasa ngaji aja masih terbata-bata gitu kan. Sampai kapan saya bisa hatamin Al-Quran? Insya Allah masih panjang umur saya bisa dapat sampai 30 juz. Amin. Paling nggak setengahnya saya dengan surat panjang saya bisa lancar. Itu aja cita-cita yang paling dekat. Mas Reza, Anda mengatakan bahwa sudah lama tidak ketemu dengan teman-teman Noah kan ya? Iya. Sejak akhir tahun Ya. atau awal tahun inilah ya? Tanggal 1 ya. Dari situ sampai Itu manggung terakhir, malam Malam tahun terakhir, baru malam ya? tahun baru. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada teman-teman di Noah saat ini? Buat teman-teman saya di Noah, lebih semangat, maju terus. Siapapun yang main di belakang, tetap semangat, tetap maju, dapat ide-ide kreatif yang baru. Itu aja buat Noah. Gitu. Mas Reza, terima kasih telah berbagi Sama-sama. cerita di Iya. sudut pandang. Terima kasih sama-sama, Mbak. Pada saat Anda resmi menjadi mu'alaf, tetap ada rasa baru itu. Iya, saya ngerasa resmi dikasih kesempatan baru. Waktu kita lelah dalam menjalani semua macam kisah dalam hidup ini. Kadang kita Dunia musik Indonesia dikejutkan dengan kabar dari vokalis band Sen Loko, Barry Manoh. Ia menjadi mu'alaf, kini menyandang nama Muhammad Barry Al-Fatah. Di tengah aktivitasnya sebagai personel band dengan aliran hip rock, Barry banyak memperhatikan berbagai aktivitas teman-temannya yang beragama Islam. Kini untuk membuktikan kesungguhannya, Barry giat menimba ilmu agama Islam. Mas Barry, kapan tepatnya Anda menjadi seorang mu'alaf? Saya memutuskan jadi seorang mualaf itu tanggal 23 Februari kemarin. Baru ya berarti 2015 ya? tahun ini. Apa rasanya mengucapkan
kalimat syahadat waktu itu? I feel new, rasa baru, a fresh brand new start, awal yang baru. Walaupun sudah melalui perjalanan, kan ada proses sebelumnya pasti ya. Iya, Tapi iya. tetap pada saat itu, Mm-mm. pada saat Anda resmi menjadi mu'alaf, tetap ada rasa baru itu. Iya, saya ngerasa resmi dikasih kesempatan baru. Begitu ya, kalau saya lihat gambar-gambar Anda yang dulu benar-benar a true rocker begitu ya. Dengan berbagai image-nya, tato dan sebagainya begitu ya. Iya. Kapan Anda mulai tertarik mempelajari Islam? Saya tertarik. Awalnya penasaran. Yang buat penasaran adalah apa? Saya pengen punya kehidupan normal. Ya, saya pengen jalanin hidup dengan apa ya? Saya pengen merasa bahagia. Saya pengen, I want to feel happy. Pengen jadi common person, bukan dengan apa ya aksesoris seorang rocker atau gimana gitu. Soalnya lama-lama saya jadi sadar kalau ternyata menjadi orang yang bahagia itu kayaknya simple banget sih, menjalani kehidupan yang normal dengan apa ya, sesuatu yang sebenarnya sederhana banget sih saya lihat. Saya cuma pengen itu sih, simple banget. Dan saya nyampe satu titik udah capek banget untuk tetap seperti kayak begitu ya. Bahkan sebelumnya saya mikir mati pun nggak apa-apa deh. Kalau misalnya ini yang penting saya bisa bebas. Terpikir seperti itu? Iya. Tapi ternyata saya sampai satu titik yang saya jadi takut untuk mati. Saya butuh pegangan. Saya sadar saya butuh dekat dengan pencipta saya. Dan ada beberapa hal yang inspire saya untuk apa ya? Untuk akhirnya benar-benar memutuskan mengambil jalan itu. Dan Apa itu? Waktu itu ingat tidak apa yang menginspirasi Mas Berry waktu itu? Simple banget sih, saya di saat saya waktu itu lagi, mungkin saya nggak tidur beberapa hari ya waktu itu ya, terus dalam keadaan sedikit nggak sober ini segala macem, ngerasa paranoid segala macem. Itu salah satu masalah utama saya. Saya ngerasa saya pengen nuker semua yang saya jalanin sekarang dengan untuk merasa damai kayak gitu ya. Dan itu mungkin awal saya terinspirasi ya untuk mencoba mencari tahu sih awalnya itu. Akhirnya ya pelan-pelan saya mulai dari ini sih, sebetulnya dari browsing, dari baca. Saya ke toko buku ini segala macam. Terus saya minta bantuan sahabat saya untuk awalnya saya minta diajarin sholat sih. Sama Esa ini? Iya. Soalnya awalnya saya ngeliat Waktu itu Esa responnya apa pada saat Berry bilang minta diajarkan sholat begitu? Awalnya kaget sih, malah malah sedikit agak nggak ini sih. Nggak direspon? Nggak, gitu? maksudnya Atau- jangan macem-macem, ntar gimana kan malah. Ya tapi nggak, saya coba terus, udah ajarin aja deh gitu. Saya juga baru mau mulai belajar ngaji juga. Ini segala macam saya masih banyak, saya juga baca Al-Quran, juga masih baca panduannya. Akhirnya diajarin ini sih, cara untuk sholat. Terus pelan-pelan saya coba menjalankan itu. Waktu itu saya butuh waktu kurang lebih 2 mingguan ya untuk menghafal Gerakan sholat, Gerakan bacaan sholat, sholat. 2 bacaan minggu sholat, butuhnya. kurang lebih 2 minggu. Akhirnya saya mulai mengaplikasikannya, saya mulai ngejalanin sholat 5 waktu. Dan seiring dengan saya melakukan hal itu, ternyata banyak terjadi perubahan yang nggak saya bayangkan sebelumnya bisa. Apa yang paling tidak terbayang terjadi pada Mas Berry pada saat mulai melakukan sholat 5 waktu? Pola hidup saya berubah. Dari seperti apa menjadi seperti apa? Kan tadi Anda katanya susah tidur, Iya. gelisah terus, Iya. begitu ya? Saya jadi bisa tidur teratur, saya bisa bangun dengan hati yang senang, saya bisa tersenyum lagi bangun. Padahal setiap tanpa kali bangun. alasan waktu itu. Tanpa alasan, dan yang paling ajaib buat saya sih, saya bisa benar-benar total berhenti narkoba, sama sekali tidak pakai,
bahkan tidak perlu untuk masuk rehab, cuman dengan menjalankan itu, dan itu yang meyakinkan saya untuk benar-benar memutuskan untuk jadi mualaf Tanpa rehab sama sekali. bisa berhenti Ya. ketergantungannya. Ya. Dan ya udah, itu yang benar-benar saya ngerasa ya berarti ini emang udah jalan yang ini udah kesempatan yang Allah kasih buat saya. Maksudnya setelah musibah itu? Ya setelah musibah itu juga saya jadi orang yang paranoid, nggak mudah untuk percaya sama orang. Akhirnya diajarin ini sih, cara untuk sholat. Terus pelan-pelan saya coba menjalankan itu. Waktu itu saya butuh waktu kurang lebih 2 mingguan ya untuk menghafal Gerakan sholat, Gerakan bacaan sholat, sholat. 2 bacaan minggu sholat, butuhnya. kurang lebih 2 minggu. Akhirnya saya mulai mengaplikasikannya, saya mulai ngejalanin sholat 5 waktu. Dan seiring dengan saya melakukan hal itu, ternyata banyak terjadi perubahan yang nggak saya bayangkan sebelumnya bisa. Apa yang paling tidak terbayang terjadi pada Mas Berry pada saat mulai melakukan sholat 5 waktu? Pola hidup saya berubah. Dari seperti apa menjadi seperti apa? Kan tadi Anda katanya susah tidur, Ya. gelisah terus, Ya, begitu ya? saya jadi bisa tidur teratur, saya bisa bangun dengan hati yang senang, saya bisa tersenyum lagi bangun. Padahal setiap tanpa kali bangun. alasan waktu itu. Tanpa alasan, dan yang paling ajaib buat saya sih, saya bisa benar-benar total berhenti narkoba, sama sekali tidak pakai, bahkan tidak perlu untuk masuk rehab, cuman dengan menjalankan itu, dan itu yang meyakinkan saya untuk benar-benar memutuskan untuk jadi mualaf. Tanpa rehab Sama sekali. bisa berhenti Ya. ketergantungannya. Ya. Dan ya udah, itu yang benar-benar saya ngerasa ya berarti ini emang udah jalan yang ini udah kesempatan yang Allah kasih buat saya. Apa respon keluarga Anda begitu Anda memutuskan untuk menjadi seorang mu'alaf? Respon awal yang saya dapat semuanya kaget, kayak nggak percaya. Orang tua Anda? Ya, dari ibu saya juga awalnya terkejut, adik saya, kakak saya, keluarga besar lah. Mungkin awalnya ngerasa saya melakukan sebuah kesalahan lagi ya, ngaco lagi. Ada ungkapan seperti itu? Ya, Pasti protes kan? iya. Apa protes yang paling keras waktu itu yang ditujukan kepada Anda karena Anda ambil keputusan untuk menjadi mu'alaf? Saya dipertanyakan lagi keputusannya apakah ini benar atau enggak, apakah ini keputusan sesaat doang, pelarian dari sugesti saya atau gimana gitu. Tapi ya ternyata bukan sih, itu benar-benar ngubah pola saya yang sebelumnya, pattern saya yang sebelumnya dulu. Aksi penyiraman air keras terhadap Berry terjadi di Malang, Jawa Timur pada Sabtu 29 Oktober 2013. Hal ini terjadi di lobi salah satu hotel di Malang seusai melakukan konser di lapangan Rampal Malang bersama dengan band asal Bali SID. Berry yang kala itu sedang berfoto bersama para fans mengaku terkejut dan trauma akan apa yang dialaminya. Akibat kejadian itu, Berry harus menjalani proses penyembuhan yang panjang. Peristiwa tersebut membuatnya berpikir lebih jauh tentang makna hidupnya. Pada saat Anda menjadi mu'alaf, ya, ada yang mengatakan bahwa ini terkait dengan peristiwa tahun 2013 lalu pada saat Anda setelah manggung dan disiram air keras oleh orang yang tak dikenal. Ada relevansinya? Kalau secara langsung sih mungkin nggak ada hubungannya sih, cuman emang mungkin sejak kejadian itu grafik kehidupan pribadi saya emang terus down terus. Maksudnya setelah musibah itu? Ya, setelah musibah itu juga saya jadi orang yang paranoid,
nggak mudah untuk percaya sama orang. Apa trauma akan apa takut begitu akan terulang Ya, lagi atau Ya, bagaimana? ada hal-hal seperti itu sih yang mempengaruhi psikologi saya. Dulu Anda punya pandangan yang berbeda tentang Islam. Ya. Begitu. Apa itu? Seperti apa pandangan Anda tentang Islam dulu sebelum Anda mengenalnya? Em, ya mungkin apa ya? Mungkin saya nganggapnya ya apa yang saya dapat dari internet, apa yang saya buka saat browsing ini segala macam. Ya mungkin image-nya waktu itu saya mikirnya ini adalah agama yang mengajarkan kekerasan. Esensinya rasis. Tapi setelah saya coba lebih menelaah, bukan hanya sekedar buka internet, tapi saya coba membaca langsung. Saya mencoba melihat sosok Nabi Muhammad SAW itu seperti apa. Dan saya ternyata ngerasa amazed banget. Ternyata saya bisa belajar tentang keterbukaan dalam perbedaan. Saya menemukan esensi itu. Dan saya menemukan sosok Nabi Muhammad SAW adalah he's a rockstar, Maksudnya bisa ada tokoh seperti itu di era yang seperti itu dengan cara berpikir seperti itu sesuatu yang lain dari yang lain sih buat saya. Dan saya ngerasa itu indah dan saya ngerasa damai sih saya tahu itu. Simple as that. Bagaimana tanggapan teman-teman di Saint Loco yang merupakan juga keluarga Anda kan ya? Ya sama seperti keluarga besar saya, awalnya terkejut, kaget, apalagi kita kan memang Sangat dekat pasti kan ya? terus seagama juga semua. Tapi ternyata saya memiliki saudara-saudara, sahabat-sahabat yang sangat berpikiran terbuka. Nasihat apa yang Mas Berry bisa berikan kepada mungkin orang atau sosok yang juga mengalami kegelisahan yang luar biasa seperti Mas Berry dulu? Oke. Ikuti kata hati Anda. Pasti di saat Anda lagi berada di titik itu, pasti percaya nggak percaya, pasti nurani Anda akan berbicara dengan Anda. Seseorang akan mulai menyadari kesalahan dia di masa lalu itu asalnya dari nurani, bukan dari terapan, bukan dari diajarkan oleh seseorang harus begini. Nggak, bukan kayak gitu kok. Semuanya asalnya dari sini sih. Dan itu yang akan bikin perubahan di hidup kita sih. Muhammad Biri Al-Fatah, terima kasih telah berbagi cerita di Sama-sama. Sudut Pandang. Thank you. Sehingga perkataan yang datang dari hati itu kesannya ke hati juga. Tapi kalau perkataan itu datang dari mulut sampai di kuping, selesai.